Kalau di Pleret sebenarnya destinasi-destinasi untuk mengembangkan bagaimana pelaku usaha mikro ini tumbuh itu sudah cukup kuat. Sedangkan Pleret ini akan disupport, kenapa menjadi gerbang? Karena ini dulu didesain menjadi pintunya kawasan yang ada di sekitar Pleret dan Pleret itu sendiri. Buku saku.pleret.id itu bagaimana tentang Pleret. Kemudian visit Pleret di Google searching aja, kami ada paket-paket wisata. Nah, paket wisata inilah yang kami harapkan bisa memberikan salah satunya dampak kepada masyarakat. Terima kasih banyak Kanca Muda. Asit Wahyu pamit dulu. Love Jogja and you. Bye-bye. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real son of Jogja. Hai Kanca Muda, apa kabarnya di hari ini? Kali ini ada Astrid Wahyu Kanca Muda yang bakal nemenin kamu di Sidilan. Dan tentunya kalau Sidilan gak mungkin sendirian, karena takutnya dikira aku yang kepala dinasnya Kanca Muda. Jadi kali ini di kesempatan kali ini Astrid udah bareng sama Pak Wisnu, sama Pak Agus, sama Mas Taufik. Kali ini bakal bahas tentang platform Kasil hasil keistimewaan data sektoral dan kewilayahan. Kasil itu apa, platformnya seperti apa, nanti Kanca Muda. Kita kenalan dulu kali ya, biar kenalan sendiri-sendiri kali ya. Coba dari yang paling ujung bolehlah. Halo Pak Wisnu, Halo, Kanca selamat Muda. malam. Apa kabar, gimana kabarnya hari ini? Dalu di Syahdu ini ya, Wah, seakan-akan kayak kembali ke era Mataram. waduh. Bukan kejayaan kembali ke era kejayaan Mataram, bukan kembali ke era keruntuhan Mataram. Oh jangan. Karena memang kayaknya ini dulunya memang tempat berdirinya kerajaan Mataram nanti juga biar sih. Pak Lurah yang bercerita. Betul. Kok akeh foto-fotone iki ngopo. Betul. Openingnya sabut ya openingnya. Waduh, SKS Pak, ini nama SKS nih. Ini barusan yang kamu dengar ini Kanca Muda ada Iya. Pak Wisnu. Pak Wisnu Hermawan SPMT selaku PLH Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY dan juga Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih banyak Pak Wisnu sudah mau bergabung malam hari ini. Siap Kanca Muda. Siap. Ini katanya nanti mau kasih ini penjelasan tentang sejarah Mataram Islam nih Pak Wisnu. Nanti malah salah ini Pak. Langsung deg-degan ya Pak ya. UMKM kok disuruh menjelaskan Iya, sejarah saya Mataram kira Islam nanti. sekalian. Enggak dijewer Pak Lurah saya. Iya, agak deg-degan langsung mukanya Iya. langsung pressure ya. Iya. Oke, mungkin boleh di sebelah kanan Astrid boleh mungkin sambil berkenalan. Ini Pak Agus, selamat malam Bapak. Malam Mbak Astrid. Ini kita mau ngapain nih Pak malam-malam ini Pak? Ini kita menikmati Pleret sambil ngobrol aja deh. Nanti. Mau ngobrol apa nih Pak Ya, kira-kira Pak? Ini gerbang Pleret. Gerbang Pleret itu, kawasan Pleret itu awal mulanya sejarah Mataram Islam. Yes. Nah di sini dimulai dari masa yang lalu, nah masa kini akan kita mulai juga dari sini. Oke. Nah, nanti kita akan bicara mengenai Kasil Mbak. Oke. Ya, Kasil itu platform terkait dengan hasil keistimewaan. Oke, luar biasa loh, sangat ini ya, prepare sekali loh ini Pak Agus nih dari yang diomongin nih. Untung siap saya. Untung siap. Sambil ngelirik Pak Wisnu ya nih kayaknya. Oke, ini tadi ada Pak Tri Agus Nugroho SSOS MSC selaku konseptor dari platform Kasil ini ya Pak ya. Ini Pak Taufik tadi kenalnya dipanggil Mas ya Mas Wisnu. Oh. Nah, kita dipanggil Pak Iya, ya. iya. Nanti ya Iya. udah. Mohon maaf ya Kanca Muda agak diprotes Mas Agus, Siap. Mas Wisnu Wisnu. dan Ya. juga Mas Taufik. Mas Taufik. Oke, aman ya, sudah aman. Aman. Agak takut ini diprotes. Oke, yang ketiga sudah bersama juga ada Mas Taufik Kamal Eskom MS MCS selaku Lurah Pleret Kabupaten Bantul. Selamat malam Mas. Malam Mbak Astrid. Ini berarti Bantul apa Bantul ya Mas? Bantul. Bantul Tapi kan, kalau Mas, ya? orang Bantul itu ngomongnya Bantul. Bantul harus ada Iya. M-nya, kalau nggak ada M-nya tuh Ya belum kalau marem nggak M gitu. itu nggak kelihatan Bantulnya. Iya, kayak saking pundi Bantul, nah itu baru Ya, betul, itu berarti orang Bantul beneran. berarti orang Bantul beneran. Iya. Yes, Mas Taufik, ini kita tuh lagi ada di mana sih Mas? Dari tadi kita disebut-sebut Gerbang Pleret, Gerbang Pleret. Ini ada di mana ini lokasinya Mas? Ini lokasinya tepatnya di Pedukuhan Kerto. Pedukuhan Kerto yang dulu di sejarah itu bilangnya Karta.
Karta. Ya, dibangun waktu itu sebuah keraton di zamannya Sultan Agung yang saat itu mengalami puncak kejayaannya. Mudah-mudahan dengan adanya Gerbang Pleret, Yes. kejayaan Sultan Agung itu akan masuk lagi ke masa kini. Amin. Nah, salah satunya berkat Kasil gitu ya. Jadi Oke. salah satunya kita berkesinambungan dengan yang namanya data. Insya Allah Oke. Kasil. Insya Allah Kasil. Ini bagus Iya. nih. Bridgingnya oke loh Pak ini. Bridgingnya oke loh. Ini apa gantian aja nih Pak kita yang di sini. Pasti terancam. Waduh. Tapi ini menarik banget masuk ke gerbang Pleret ini. Ini kita langsung disajikan dengan UMKM yang ada di sini ya, Mas Taufik ya. Mungkin ini apakah UMKM ini pemberdayaan juga dari warga-warga sekitar atau gimana, Mas Taufik? Jadi Gerbang Pleret ini dulu istilahnya kita konsep bareng. Ini juga dulu pelopornya Mas Agus ini. Oke. Tetapi waktu di Kundo Kabudayan. Ya, Jadi inovasinya banyak sekali Mas Agus ini. Salah satunya kita konsep bareng di sini pemberdayaan UMKM dari masyarakat. Salah satunya ada juga dari Desapreneur. Oke. Jadi ada salah satu kios-kios, kemudian ada UMKM yang dititipkan di sini. Salah satunya di sini juga ada Desa Wisata dan juga Desa Prima. Harapan kami ke depan ini kolaborasi untuk menjadi sebuah desa mandiri budaya ini bisa diawali dari Gerbang Pleret. Gerbang Pleret ini. Ya, Amin. visualisasinya begitu. Amin. Mungkin nanti sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Kasil itu sendiri, karena tadi kita ngobrol-ngobrol tentang UMKM, mungkin boleh rada mengobrol sedikit sama Pak Wisnu ini ya. Pak Wisnu mau nanya-nanya sedikit nih Pak, sedikit aja lah ya. Iya, banyak juga nggak Oh apa-apa. banyak juga nggak apa-apa, oke boleh. Pak kalau untuk kita ngomongin soal UMKM sendiri nih, sebenarnya kalau UMKM itu kalau di Yogyakarta lebih khususnya itu masih jadi apa ya, semacam penunjang utama perekonomian di Jogja nggak sih Pak kalau dari UMKM itu? Oh iya, jadi kalau bicara UMKM di Jogja atau di wilayah DIY ini memang pelakunya sangat dominan. Yes. Bahkan di kajian kami beberapa di setahun yang lalu, kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah cukup signifikan. Ya. Antara 40 sampai 60%. Oke. Di dalam saat pandemi kemarin kontribusinya tidak terlalu mengalami penurunan, kontraksi, tapi ketika COVID ini mulai mereda, pertumbuhan UMKM mulai kembali normal kembali, kembali meningkat. Bahkan Jogja ini nafasnya itu ya dari para pelaku UMKM ini. Kalau Jogja terbuat rindu, pulang rindu dan angkringan ya. Angkringan itu ya UMKM itu sebenarnya yang mungkin manifestasi yang kemudian digambarkan oleh penyair Joko Pinurbo ini yang menunjukkan sebenarnya pejuang ekonomi di Jogja ini UMKM. Yes. Termasuk mungkin kalau dikhususkan di wilayah Pleret, ini kan juga pertumbuhan ekonomi lokal di Pleret ini cukup pesat sebenarnya. Iya. Kalau bicara kawasan ini sebenarnya di sini kan cukup ramai. Destinasi wisata khususnya gastro itu cukup kuat di kawasan Pleret ini yang kemudian sebenarnya dia bisa tumbuh beriringan dengan situs-situs yang sebenarnya peninggalan era Mataram Islam itu cukup masif ditemukan di sini. Ini kan sebenarnya kalau bicara dalam konteks keistimewaan, Pleret dari sisi histori itu mestinya bisa dikembangkan dan histori Pleret ini menjadi karakter yang kuat yang mestinya bisa tumbuh bersama dengan pelaku UMKM. Di sini di tempatnya Pak Lurah ada tadi kan di sini di Dusun Kerto ya. Iya. Kerto itu adalah istananya Sultan Agung. Di dekat Kerto itu yang masjid Pleret itu kelurahannya agak beda ya Pak Lurah ya. Dusunnya banyak. Kalau di sini semuanya di Pleret. Oh, Kebetulan iya, satuan ruang strategisnya di Pleret. Jadi istana
Mataram Islam itu lokasinya iya. di Pleret. Bahkan tidak jauh dari sini juga ada makam Ratu Malang, itu juga Iya. destinasi yang cukup bagus karena masih menunjukkan karakter peninggalan yang asli saat Mataram Islam, dan di situ juga dikembangkan pendopo-pendopo untuk sentra-sentra ekonomi yang membuat sebenarnya kekuatan Kelurahan Pleret untuk pengen maju itu tidak bisa meninggalkan dengan konteks histori yang ada di Budayanya sini. ya, Pak, ya. Iya, Betul, ini yang betul. karakter istimewanya mestinya cukup kuat Iya. di Pleret ini, yang kemudian kalau kuat bisa nggak UMKM itu kemudian bisa sinergis tumbuh dengan situs-situs yang bertebaran cukup banyak ini. Apalagi di sini kan produk unggulannya banyak, ada kopiah, ada rambak, ada kemudian makanan-makanan lokal yang ada di sini, permen kayu putih ya Kak, Pak Lurah, kemudian craft itu juga cukup lumayan yang ekonomi produk-produk ekonomi kreatif di sini juga cukup banyak. Kemudian kalau bicara food kan kita sudah tahu ya di daerah Pleret ini satenya Satenya ini sudah andalan. Yes, betul. Kemudian di pasar itu juga ada tongseng ayam yang legendaris. Dan di sini juga ada yang kalau titik-titik destinasi kan ada bekas istana Sultan Agung, Yes. ada museum Pleret, kemudian masjid Pleret, kemudian ada situs-situs yang tidak karena ada kekenangan yang hilang juga, karena sejarah Pleret itu mengalami banyak babak-babak yang membuat Pleret itu kondisinya seperti saat ini. Iya. Jadi emang menariknya adalah justru diambil dari segi budayanya ya Pak ya, untuk kemudian dikembangkan ekonominya di situ. Keistimewaan di Pleret ini cukup kuat. Yes, betul. Makanya tadi Pak Agus sempat, di sini bis saja malam seliwar ini sebenarnya ya setidaknya ada yang bisa membuat mereka itu kemudian beristirahat di sini. Betul. Ora sekedar mau ngangkring atau apa, itu mungkin menjadi salah satu kekuatan yang setidaknya dengan melihat bangunan-bangunan yang kemudian dikarakterkan sesuai dengan era Mataram saat itu. Yes, dan dimodernisasi lah ya Pak ya. Itu kemudian bisa UMKM ada di garda depan untuk kemudian menyokong pertumbuhan ekonomi melalui situs-situs yang ada. Ya. Cuman ini nggak sih Pak, ada kayak tantangannya gitu nggak sih Pak? Apalagi terlebih dulu kan mungkin perekonomian sempat turun nih ya Pak ya saat pandemi, kemudian bisa kembali lagi, bisa normal kembali. Terlebih sekarang justru difungsikannya malah di budayanya nih Pak. Sempat ada tantangan-tantangan nggak sih Pak untuk mengembangkan ekonomi di sektor budaya? Sebenarnya budaya itu jangan kemudian dikontekskan terlalu sempit ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ekonomi, bicara UMKM, itu juga bagian dari perspektif budaya secara luas juga. Jadi kalau bicara pengembangan UMKM memang problemnya sangat kompleks ya. Jadi nanti kalau khusus Pleret nanti biar Pak Lurah yang menjelaskan, tapi sebenarnya konteks pengembangan UMKM yang ada di Jogja adalah bagaimana dia itu harus naik kelas. Jadi kita tidak bangga dengan jumlah pelaku usaha mikro yang sangat dominan, tapi kita pengen jumlah pelaku usaha mikro ini kemudian kita tekan secara proporsinya, sehingga secara presentasi dia menurun. Beralih yang kecil ini kemudian proporsinya menjadi bertambah, yang kecil bergeser ke menengah. Nah, yang mikro bergeser yang kecil, yang mikri bergeser menjadi mikro. Nah, ini yang menjadi problem-problem yang sebenarnya setiap daerah punya karakter. Bagaimana harus mengembangkan kawasannya. Kalau di Pleret sebenarnya destinasi-destinasi untuk mengembangkan bagaimana pelaku usaha mikro ini tumbuh itu sudah cukup kuat. Di sini punya banyak destinasi wisata. Di sini juga cukup banyak destinasi budaya,
yang kemudian itu bisa tumbuh dan berkembang Oke. dengan karakter yang ada. Kalau di sini kan karakter Islamnya sangat kental ya, Yes. sangat kuat. Nah ini yang tidak bisa kita nafikan, bagaimana kemudian kultur yang ada di sini itu kemudian bisa tumbuh bersama pelaku UMKM-nya. Di sini kultur-kultur yang bersandingan dengan histori Islam itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan karakter budaya masyarakat Pleret. Pleret. Ini yang coba kita kuatkan, coba kita kembangkan dengan pelaku-pelaku UMKM dan setidaknya di sentra ini, di lokasi ini nanti tidak beralih dari ritual-ritual seperti itu nanti yang kita tumbuhkan. Ya, Gitu. ya. Ternyata ada poin menarik di mana naik kelasnya tadi ya Pak ya. Jadi Iya. dari yang mikro itu justru di push untuk jadi yang menengah. Dari yang menengah mungkin nanti bisa jadi lebih besar lagi sampai mentok lah ya Pak ya, sampai Iya. udah pol gitu rasanya. Ya itu menarik. Mungkin sebelum ingin mengepokan lebih lanjut, kalau bahasa anak muda tuh mengkepokan ya Pak ya, atau pengen cari tahu lebih lanjut tentang platform yang tadi kita sempat tanyakan, yaitu Kasil tadi ya. Mungkin pengen nanya dulu sama Pak Wisnu, ada keterlibatan untuk dari Dinas Koperasi sama UKMDI ini gimana sih Pak dalam rangka launching hasil platform ini nantinya? Ya, sebenarnya saya belum ke Kasil dulu ya. Jadi kalau dengan Pleret kita sudah punya skema yang namanya Desapreneur. Salah satu skema kita untuk penguatan kelembagaan pelaku usaha yang ada di Pleret. Oke. Ini sudah tahun kedua. Oke, Ya, tahun kedua berarti jadi- dari 2022. Iya, Betul dong ya. Jadi 2022 kita menurunkan tim, 2023 tahun pertama, 2024 ini tahun kedua. Jadi ini sinergi dengan potensi-potensi yang ada di sini. Kita pengen apa yang sudah teman-teman lain lakukan di Pleret ini coba kita tangkap. Artinya teman-teman pelaku usaha mikro kecil yang ada di Pleret yang kemudian sudah dikurasi oleh kelurahan, coba kita naik kelas Oke. dengan pendekatan 6 aspek. Jadi ada aspek produktivitas, ada aspek entrepreneur, ada aspek kelembagaan, keuangan, pemasaran hingga digitalisasinya. Oh Nah, ya. ini yang makanya ini semua kan bagian dari manajemen mereka kemudian naik kelas dan upaya-upaya ini juga tidak kalau dari perspektif kami kan menjadi bagian Iya. apa yang sudah kita lakukan mestinya masyarakat lain juga harus tahu. Nah ini pelatihan desapreneur, pembinaan desapreneur ini juga kita dalami, kita monef juga. Ada impact-nya tidak, ada hasilnya tidak. Dan nanti mungkin yang ini nanti akan dikorelasikan dengan apa yang tadi akan di launching Kasil Oh, itu iya, tadi. oke, Sehingga oke. apa-apa yang kita lakukan, potensi UMKM yang ada di sini, produk unggulannya, sebarannya mana. Sebenarnya Pak Lurah sudah siap dari aspek infrastruktur digital. Ya. Ya. Nanti Pak Lurah akan bercerita banyak bagaimana Betul. beliau mengembangkan infrastruktur digital di sini. Oke. Dan kalau dari mindset desa kan tidak hanya dari pendekatan ekonomi saja, dari pendekatan pemerintahan, administrasi, sosial, budaya, Yes. ini nanti akan banyak diceritakan Pak Lurah. Tapi kalau dari kami, kita pengen apa yang sudah dilakukan untuk teman-teman pelaku usaha mikro kecil yang ada di Pleret ini, nanti akan kelihatan mereka dulunya seperti apa, sekarang treatmentnya bagaimana, dan ke depan keinginannya itu seperti apa. Nah, ini yang Oke. coba kita arahkan tujuan desa Pleret tidak sekedar kemudian mempromosikan produk unggulan, tapi para pelaku-pelaku ini kemudian bisa naik kelas. Mereka iya, punya iya. kelembagaan yang kuat, Iya, yang iya. mestinya nanti kelembagaan ini bisa sinergi dengan pemerintah kelurahan untuk kemudian bersama-sama memajukan ekonomi yang ada di Kelurahan Kelurahan Pleret Pleret ini. Dan Kelurahan Pleret kan nggak bisa sendirian.
tidak jauh dari sini di barat kan juga ada sentra-sentra ekonomi yang sebenarnya mirip-mirip kalau kita di perempatan Jejeran itu juga ramai juga. Nah, Pak Lurah Ini juga jejeran ya Pak, bukan jejeran ya Pak ya? Iya, di sana ya di barat Jejeran. Jejeran itu juga Iya. ramai juga ada pasar lah. Di sini juga pengen ditumbuhkan yang mestinya bagi perspektif kami harus ada yang beda dengan yang di wilayah Wonokromo dengan Pleret atau Iya, di iya. selatannya atau di utaranya. Karena tadi karakter budaya di sini itu cukup kuat. Yes. Kultur Mataram Islam di sini cukup Itu dia. punya warna yang menonjol dibandingkan wilayah yang lain. Iya, Ini yang menjadi iya, iya. keunggulan. Makanya kalau memang sebenarnya ini menjadi kekuatan yang pengennya nanti terus menjadi bagian dari roh keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yes, bahkan di belakang kita tuh ada ini peta Mataram Islam juga nih ya. Oh, iya. Tuh kan. Iya, Baru iya, sadar iya. juga nih, ini ada peta wilayahnya juga Iya, nih. iya. Karena memang ini dulu mungkin nanti yang akan menceritakan Mas Taufik kali ya. Kalau misalkan saya nanti harus buka buku sejarah dulu, takutnya salah soalnya ya kan ya Mas. Pak Agus juga pinter ini. Oh boleh, Iya. boleh nanti kolaborasi Dulu pernah aja. jadi kabid di Dinas Kebudayaan. Siap, Kayaknya masih siap. inget-inget itu kayaknya. Siap. Walaupun agak-agak mukanya agak-agak tertekan ya Pak Agus. Waduh kok saya laki gitu. Oke, tapi itu tadi dari Pak Wisnu yang ngomongin gada. sempat ya tentang Lo jual gue ada. Palu Gada ya Pak ya. Tadi soal Pak Wisnu juga ngomongin tentang ternyata ada desa planner. Itu berarti sudah jalan ini tahun kedua berarti ya Pak ya? Khusus Pleret ini tahun kedua. Khusus Pleret tahun Iya. kedua ya. Berarti ada nggak sih Pak satu UMKM mungkin yang pernah ada di pemberdayaan itu yang kemudian sekarang akhirnya sudah menunjukkan impact yang baik gitu Pak? Mungkin ada satu contoh gitu Pak? Wadah. Apa tuh Pak? Kalau ini kan masih tahun kedua ya. Jadi mungkin di kasus di desa-desa lain itu bisa ditunjukkan mereka punya produk yang bagus, yang disepakati bersama dalam kelompok itu tidak harus satu produk ya. Iya. Produk ini bisa barang, bisa jasa. Yes. Jadi dari 6 aspek itu dia punya peningkatan kapasitasnya. Kalau dari produktivitasnya, dia produknya enak, disukai oleh banyak Customer-nya lah ya, Customer. pelanggannya. pasarnya itu ada. Iya, iya. Segmentasinya siapa? Kita harus tahu dulu itu. Itu simpelnya seperti itu. Jadi kalau pengen membuat produk mete itu rasanya juga harus beda. Oke. Ada beberapa skema pelatihan kami di sentra mete, tidak di sini ya. Itu ada pendekatan mete multirasa sekarang. Oke. Ada rasa keju, rasa coklat, barbecue itu sudah coba kita kembangkan seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat di Pleret produk-produk yang gastronomi di sini sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana skema pemasarannya itu karena pemasaran di sini mungkin menjadi sedikit problem yang kemudian yang kita perlukan hanya sentuhan kreativitas. Iya, iya, iya. Kreativitas bagaimana di sini menampilkan sesuatu yang beda dengan wilayah-wilayah yang lain. Gitu. Oke. Kemudian ada aspek kelembagaannya ya. Nanti kalau kelembagaan itu ya dia sudah NIB belum, punya halal belum, Ya, ya, ya. PRT itu statement kita kalau menjadi bagian dari desa planner peluang untuk mengakses itu kita prioritaskan dan itu gratis. Oke, jauh lebih mudah lah ya Pak ya Iya, kalau misalnya ikut ke situ. Kalau mereka suatu desa itu sudah menyandang status planner, tinggal bersurat sebenarnya melalui Pak Lurah atau kelompok planner itu bisa kita memberikan prioritas kalau memang memerlukan di samping pelatihan ya. Mungkin, mungkin di suatu dusun memang tidak tercover oleh pelatihan, tapi bisa kita kemudian membantu. Kalau di suatu wilayah itu kemudian sudah menjadi berstatus desa planner apapun tingkatannya. Oke. Kalau pameran otomatis ya nanti yang planner-planner tentunya akan kita prioritaskan tidak hanya pameran di on-site tapi juga di outside juga. Jadi tidak hanya di sini tapi memungkinkan kalau memang nanti produknya itu sudah punya kualifikasi yang
bagus kita ajak kemana-mana dan mungkin produknya kita pajang di galeri-galeri yang ada di kami, Oke. di mall-mall yang menjadi jendela si bakul kami. Kita juga punya gerai di salah satu mall di kota Yogyakarta, gerai di Bandaraya, di Plut, itu bisa kemudian kita mempromosikan di samping pemasaran digital ya di si bakul yang nanti punya akses bebas ongkos kirim. Iya. Itu yang menjadi salah satu binaan-binaan prioritas planner yang mestinya menjadi bagian terintegrasi dalam skema si bakul. Itu Oh menjadi oke. Berarti nanti mungkin buat desa-desa yang rasanya kayaknya ada potensi yang bisa kita kembangkan dan itu bisa ya Pak ya berarti untuk Bisa, bergabung bisa. bisa jadi ke pelatihan desa planner tadi ya Pak ya. Bisa, iya. Oke, itu tadi Pak Wisnu nih Kanca Muda. Dan kami memang tidak melihat planner itu berdiri sendiri. Selama ini kami memang membuka kalau memang di suatu wilayah itu sudah ada kelompok non-planner yang sudah ada dan itu settle, saya malah memprioritaskan yuk dibentuk aja kelompok itu menjadi tusinya ditambahi kelompok desa planner. Katakanlah di Pleret ini yang kuat itu kelompok desa primanya. Oke. Nah, saya tidak menutup pintu untuk kemudian membentuk kelompok desa planner khusus. Ya kalau memang Prima itu kemudian menjadi bagian atau berintegrasi dengan planner, itu why not. Cuman masalahnya yang kalau planner kan kalau Prima bias atau ya gender perempuannya kuat ya, tapi kalau di planner itu ya pria sama perempuan ini bisa bergabung. Imbang lah ya Pak Iya, ya. Itu dia. Oke, itu tadi Pak Wisnu nih Kanca Muda. Nah, habis ini kita tadi kan masih kepo-kepo tentang Kasil itu sendiri apa. Mungkin kita agak bergeser sedikit ke Pak Agus. Ini mungkin gimana nih Pak? Kok langsung tertawa ini Pak? Enggak, saya baru lihat sekarang kalau Mas Wisnu itu bisa serius gitu. Saya sampai wah terkesima gitu. Ternyata 9 SKS Pak malam hari ini Iya. Pak emangan Pak. bercerita itu dari ujung ke ujung rujit banget gitu. Biasanya itu cekak aos ini sampai komplit ini. Baru kali ini saya lihat keseriusan. Nanti kalau misalkan beliau. mau nanya bisa sebutin nama mahasiswa dan juga nomor induknya Pak ya. Oke. Ini kuliah nih soalnya. Oke mungkin bergeser sedikit ke Pak Agus. Dari tadi kita sempat menyinggung soal Kasil. Iya. Ini Kasil ini tuh apa Pak? Singkatan kah? Atau diambil dari bahasa Latin, bahasa Norwegia, bahasa Waduh. Perancis atau apa Pak? Itu diambil dari bahasa Pleret, Mbak. Oh bahasa Pleret. Ya kamus Jadi- besar bahasa Pleret Pak, Betul. KBBP. Kamus besar. Oh iya bener ya KBBP. Dipikir lagi, Oh, dieja dulu tuh loh, KBBP. Kok bisa cepet banget ya, Mbak? Nah ini tak kasih pelatihan ya Pak ya. Oke gimana nih Pak Oke. Agus? Jadi Kasil itu berasal dari bahasa Pleret yang artinya hasil atau bahasa Jawanya itu hasil. Oh. Jadi sebuah produk dari aktivitas sesuatu itu kan namanya Kasil. Nah, karena kita bicara mengenai dalam konteks dana keistimewaan, maka Kasil itu ya hasil dari produk keistimewaan. Contohnya apa ya? Contohnya gerbang Pleret ini. Oke. Nah, kenapa gerbang Pleret ini dibikin waktu itu? Cerita sedikit flashback gitu. Biar kayak ngikutin Oh, siap. Mas Wisnu biar nggak terlalu timpang. Siap. Nah, Mas Wisnu ini ekonom sekaligus pencari batu, Mbak. Oh kenapa tuh soalnya Pak? Boleh spill nama grup nggak ya? Boleh ya? Nah, nama grupnya itu Bol Bruto gitu. Oke. Singkatannya apa nanti di segmen yang lain biar panjang nanti segmennya. Oh udah disiapin ya episode-episodenya, terima kasih loh ini. Ya, terus jadi kalau kita lihat dari babat sastro gending, Mbak, itu Waduh. Sultan Gila Agung lo ini. Jumeneng ing Kerto. Siap. Nah, jadi kenapa tadi terus Mas Wisnu nyambungnya ke Kerto itu karena ada babatnya bercerita mengenai itu. Dan memang kalau tadi Mas Wisnu ngelengkapin aja sih, kalau Mas Wisnu bicara potensi-potensi yang dimulai dari sini, ya memang waktu kita mendesain pengembangan kawasan untuk wilayah Pleret ini khususnya Iya. Kerto, memang pada kekuatannya pada arsitektur. Oke. Kenapa kok pada arsitektur? Karena memang di sini peninggalannya cagar budaya itu berupa keraton. Oke. Keraton Pleret yang notabene
sudah tidak ada lagi secara bangunan ya, secara fisiknya nggak ada lagi. Kalau non fisiknya saya nggak tahu nanti. Pak Lurah nanti mungkin yang bisa siap. bercerita. Itu nanti dimulai dari jam 12 malam kalau itu. Waduh, rada wayangan kita kan udah. Sehingga kita mulainya dari arsitektur yang bisa kita lihat. Makanya desain gerbang pleret ini memang didesain ke ambience yang benar-benar kita kembali yuk mundur zaman dahulu itu kira-kira sahdunya itu kayak apa gitu. Oh gitu. Memang kemudian ada unsur-unsur modernis yang kemudian kita tambahkan kayak stage, mini stage yang sekarang kita pergunakan. Kemudian termasuk apa namanya tempat duduk itu apa namanya? Bonce apa? Apa tuh Pak? Yang tempat duduk yang selasarnya tempat duduk ini. Iya. Itu juga sebenarnya kalau dilihat dari atas itu tulisannya pleret tapi pakai aksara Jawa. Ya, jadi ini hanya ciri khasnya pleret yang kemudian menggunakan kita nggak sadar kan Mbak Anu tadi bahwa yang kita lihat di depan kita sekarang ini yang dipakai duduk-duduk itu adalah aksara Jawa yang artinya pleret. Oh oke, berarti kalau kita agak geser dikit rada meleot Pak, berarti pleret ya tulisannya Pak ya. Jadi dilihatnya dari atas. Oh dilihatnya dari atas. Itu memang salah satu dan kalau yang beliau-beliau yang duduk sekarang di situ itu memang tidak akan menyadari kalau itu tulisan aksara Jawa. Oh oke. Tapi kalau kita overlay dari atas itu aksara Jawa. Oke. Nah, itu tulisannya pleret sehingga nuansa, gaya, kemudian pelengkap dan sebagainya itu kita desain untuk kembali ke zaman-zaman dahulu. Termasuk ada gapura yang ada di sana itu dulu didesain untuk menjadi kan sekarang Instagramable dan sebagainya ya. Butuh untuk latar belakang background untuk foto itu di mana? Salah satunya adalah di sana itu. Yang estetik gitu ya Pak ya, kalau ala-ala anak Gen Z gitu kan. Nah, jadi di situ suka ada di gerbang pleret yang di depan. Oh iya. By desainnya dulu memang dibuat seperti itu. Bahkan dulu konsepnya untuk bata dan sebagainya harus expose. Oh iya. Ya, ambience-nya kita bikin seperti itu. Oke. Nah, itu desainnya. Nah, itu kelebihan pleret. Oke. Sedangkan pleret ini akan disupport kenapa menjadi gerbang? Karena ini dulu didesain menjadi pintunya kawasan yang ada di sekitar pleret dan pleret itu sendiri. Sehingga gerbang pleret itu desainnya tidak hanya untuk kelurahan pleret. Oke. Tetapi dia menjadi entry point terhadap pengembangan di kawasan pleret dan sekitarnya. Oh, karena dulu di sini akan didesain ada pembagian misalkan mau tour keliling dan sebagainya, diaturnya di sini. Yang mengatur nanti ada paket A, paket B, paket C, desainnya dulu begitu. Oke. Sehingga dia akan larinya untuk dibikin paketnya dari sini. Nah, BPTB yang lain kayak Wonokromo tadi yang Mas Wisnu sampaikan ada Sate Kelata itu termasuk BPTB kita. Itu juga kita fasilitasi dalam konteks keistimewaan adanya peningkatan produksi yang di situ. Sehingga pelindungan terhadap BPTB tidak hanya berkaitan dengan aktivitas nek setelah ditetapkan ya sudah itu terlindungi, ya itu enggak. Tetapi bagaimana rantai persediaan kambing, kemudian pengelolaan distribusinya itu juga dipenuhi. Nah itu yang ingin kemudian dirangkum oleh Kasil Mbak. Oh. Sehingga kalau Mas Wisnu itu kemudian atau dinas koperasi khususnya nanti Mas Wisnu ya berontak lu kok aku gitu kan. Mau galak ya Mbak soalnya Mbak. Siap. Sebaran yang beliau lakukan itu menumbuhkan desa planner ya bos. Planner ya. Itu ada di mana saja. Itu biar tergampang untuk kemudian misalkan Mbak Astrid pengen tahu sakjane Mas Wisnu kinerjanya dinas koperasi itu menumbuhkan desa planner di mana saja. Nggak perlu nanya nanti sama Mas Wisnu. Oh, cukup buka di dalam Kasil itu kita ketik desa planner. Gitu. Dia akan muncul pada urusan apa, pada kegiatan apa, pada subkegiatan apa, lokasinya di mana, fotonya kayak gimana. Kalau aku mau menuju ke lokasi tinggal kita klik, kemudian dia langsung akan masuk ke Google Street. Oh, Google Maps Google dong. Map. Google Maps dong, Mas. Google Maps. Nah, terus diarahkan lewat street. Untuk bukan Google Earth lagi kelihatan ininya ya, usianya ya. Oh yo, Google Earth itu. Google Earth yang Google Earth udah lama banget. Tapi ya nggak apa-apa, Kancah Muda kan jadi tahu ya. Oh ini.
Saya wis suwe ra dolanan anu ya, Mbak. Nah ini emang pertanyaan jebakan aja sih Mas biar tahu. Iya. Jadi tekan di mau. Sampai Google Maps. Google Maps. Jadi bisa diklik. Ayolah kita terintimidasi aku dengan pertanyaan ini. Nah dari Google Map itu kita akan langsung bisa menuju lokasinya tanpa harus bertanya dengan Mas Wisnu. Oh, tapi kalau mau nanya juga nggak apa-apa. Boleh. Tanya apa? Kodam juga bisa. Iya, bisa. Ini mau Bisa. saya WA langsung habis Ya, ini. Kodamnya api atau air gitu tahu gitu. Nah dari situ kita juga bisa tahu sebaran. Oh, oke. Jadi kalau Mbak Astri itu pengen, aku kalau ngelihat satu-satu dalam bentuk tabel susah ini. Kalau seluruh DIY kayak apa ya? Nah nanti di situ akan ada peta yang memberikan mendisplay terkait dengan sebarannya ada di mana saja. Oh, jadi untuk mapping ya Pak ya? Untuk mapping. Buat mapping, oke. Tapi kurang ngerti mapping, mau terus tak sebut. Wah, tiwas ya Pak ya nyari istilah-istilah lain ya Pak ya? Betul. Jadi nanti akan dilayarkan dengan berbagai macam SHP. Wah, redon gaya sidik Waduh, aku. biar saya nanya SHP itu apa Pak? Nah, SHP itu layar peta, Pak. Oke. Jadi nanti akan kita layarkan karena di dalam dana keistimewaan itu juga mengampu ada 18 satuan ruang strategis. Oke. Nah, nanti apakah pleret ini masuk ke dalam satuan ruang strategis? Masuk nggak, Pak? Masuk. Lah, Nah, bangga jadi ini peta ngomongnya. yang digambarkan ini juga nek beliaunya gambarnya di sini, kalau saya gambarnya di dalam sebuah platform tadi. Oke. Itu. Nah, Kasil itu mendesainkan, memudahkan bagi kita untuk kemudian pengen ngecek hasil-hasil keistimewaan itu di mana aja sih, Oke. berapa saja, jumlahnya seperti apa, kualitasnya kayak apa. Oh, oke. Jadi Mbak Astrid atau siapapun bahkan OPD yang lain itu akan bisa saling berkolaborasinya begini. Kalau Mas Wisnu ini masuk ke dalam sebuah wilayah yang baru, Oke. dia akan bisa ngecek, oh di situ termasuk desa wisata misalnya. Oh di situ desa budaya, berarti aku tinggal masuk untuk mengendorse pada sisi ekonomiknya. Oh, Sehingga oke, dia oke. tidak mulai babat alas dari Ya, bawah. ya, ya. Jadi sudah langsung tahu tanpa kemudian harus bertanya-tanya ke sana sini. Yes. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kita mau intervensi, ini rada serius nih. Wis, siap. Kita mau mengintervensi misalkan kecamatan miskin misalkan. Nah itu kita tinggal layarkan kecamatan miskinnya yang di mana saja. Apakah aktivitas itu masuk dalam kecamatan miskin atau enggak. Nah tinggal nanti ada di situ ada fitur untuk cek lokasi. Oh, oke. Jadi pada titik ini masuk SRS apa, wilayahnya di mana, Yes. kecamatan miskin atau tidak, kemudian program yang sudah masuk ke sini apa aja, itu nanti akan ketahuan. Oh, ya, Nah, ya, ya. dalam konteks kemudian perencanaan maupun pengendalian kegiatan keistimewaan itu dibutuhkan. Nah dalam konteks apa, bukan apa-apa, bukan untuk kemudian mengurangi. Tenang Pak Lurah, bukan berarti terus jatahnya kok pleret masuknya banyak, enggak. Tapi paling tidak biar aktivitasnya tidak mengulang, tidak double, sehingga pemerataan juga bisa kita lakukan, akuntabilitasnya juga semakin meningkat. Oh, Karena walaupun dana keistimewaan itu sudah hampir 12 tahun, masih banyak yang kemudian mengatakan DAIS dipakai untuk apa toh gitu loh. Oh, oke. Nah, Itu untuk menjawab Untuk itu menjawab ya Pak itu ya? juga bagi masyarakat yang ingin tahu pemanfaatan terkait dengan dana keistimewaan. Oke. Nah selama ini desain diseminasi hasil terhadap keistimewaan itu baru disampaikan lewat video YouTube. Oke. Di kami ada 2 YouTube, yang satu namanya Regol Bergoto Tengginas Oke. gitu. Kemudian yang satunya terkait dengan regolnya YouTube-nya Pani Radio Keistimewaan. Iya, Nah, ya. kalau regol Bergoto Baginas itu kaitannya dengan hasil-hasil keistimewaan tapi berupa video. Kemudian yang di Pani Radio Keistimewaan biasanya untuk informasi terkait dengan kebijakan keistimewaan maupun beberapa penanaman terhadap internalisasi keistimewaan. Contohnya apa? Film-film. Oh, Nah oke. itu kita taruh di sana. Loh Pani Radio kok bikin film gitu kan. Nah di salah satu tusi di kami ada 2. Nah ini rada birokratis sih Mas Wisnu. Ojo ngantuk Mas Wisnu. Satu bicara mengenai tugas penunjang urusan pembangunan, yaitu urusan perencanaan. Di dalamnya ada perencanaan dan pengendalian. Kemudian secara kedalaman kami memiliki tusi untuk melakukan publikasi terhadap
dengan keistimewaan itu sendiri. Oh, oke. Sehingga, nah kok mainnya film, nggak hanya film, kami juga ada di podcast, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di apalagi ya, di siaran televisi, liputan, jadi semua kita lakukan. Bahkan terakhir kami juga kerjasama dengan KPID DIY, nanti akan ada beberapa pendorongan terhadap dengan televisi untuk memenuhi kuota 20% konten lokal. Itu juga kita kerjasamakan. Termasuk media massa. Nah, Kasil ini sebenarnya tidak hanya platform yang berdiri sendiri, Mbak. Oke, tapi Pak. Tapi ada beberapa yang kemudian nanti akan terintegrasi langsung dengan Kasil. Yang pertama terkait dengan pengelolaan perencanaan namanya Pangripta. Pangripta. Ya, Pangripta itu artinya perencana, Mbak. Oh, ini diambil dari bahasa apa lagi Pak? Sansekerta. Bahasa pleret kedua ini. Oke, tadi udah ada ya. Betul, kalau di tempat Pak Lurah ada namanya jawatan ya, pamong namanya Pangripto, itu namanya perencana. Nah, kemudian di aspek terkait dengan pengendalian dan monitoring itu ada namanya Kenes. Kenes. Ya, sama kayak Mbak Astrid, Kenes gitu kan. Kenes nih bahasa apa lagi nih Pak? Ada bahasa lagi nggak tuh Pak? Ya bahasa Jawa lagi. Oh, bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawa lagi namanya Kenes. Terus ada namanya si pedet cantik. Si pedet cantik. Iya. Jadi ini platform ini menjadi satu kesatuan, wording gedenya namanya regulator kode pengginas untuk kemudian diseminasi hasilnya. Ya. Secara mengkerucut untuk operasionalisasinya namanya platformnya Kasil tadi itu. Oh, oke. Dikerangkai, digabungkan oleh Kasil. Pangripto kita bicara tentang manajemen terkait dengan perencanaan. Yes. Bagaimana kemudian mendelivery sebuah aktivitas untuk bisa sampai ke lokasi ke masyarakat, punya daya impact, kemudian memenuhi segala prasyarat kriteria untuk dilakukan sebuah aktivitas. Itu ada di Pangripto. Kemudian di Kenes itu terkait dengan Pak Lurah ini misalkan dapat BKK. Pak Lurah Pleret maksudnya. Mas Lurah nih kayak Pak itu. Beliau lebih tua dari saya, makanya kami tadi protes kalau dipanggil. Oke, siap. Saya dan Mas Wisnu itu lebih muda dibandingkan Pak Lurah. Pak Lurah aja dipanggil Mas, masuk kayak dipanggil Pak. Siap, gitu. Siap revisi. Ya. Saya nggak bilang Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu sendiri ya yang bilang ya Mbak ya. Ini Mas mudanya aja itu karena gitu. dikurangi umurnya. Pak Lurah itu mikirnya abot, jadi kelihatan. Kita mikirnya abot mungkin ya. Mas Wisnu nih yang berat. Mas Wisnu berat banget, Mbak. Jadinya apa Pak? Berat apanya nih Pak? Ya banyak, banyak. Kelebihannya banyak. Seperti apa tuh Pak kelebihannya Pak? Ya tadi itu berat badannya banyak. Kelebihannya saya nggak itu. bilang ya Mas Wisnu. Nggak boleh body shaming loh bos. Tapi khusus saya dengan Mas Wisnu boleh. Ini jangan ditiru ya. Sobat apa namanya? Kanca muda. Kanca muda, oke kanca muda. Kita kanca tua apa kanca muda ya? Kanca muda di sini muda semua kok. Ya. Kan makanya manggilnya Mas semua kan. Enggak apa-apa, saya ditungguin 3 penguntit deh di sana ya. Iya. Soalnya. Jadi saya merasa tua saja lah karena di saya ada satpamnya. Enggak apa-apa, tadi di saya sana. manggil juga Mbak kok tadi waktu. Oke, makasih. Jadi Mas juga. Sip, untung dipanggil Mbak. Tenang, aman lah. Ya, kita kembali ya ke Kenes. Oke, Kenes gimana nih? Nah, Kenes itu untuk memonitoring serapan maupun target kinerja yang sudah dijanjikan Pak Lurah. Pak Lurah menjanjikan bahwa ini akan dibangun gerbang pleret senilai 1,5 plus 1,9. Oke. Nah 1,5 itu udah di bulan apa? Juli? Iya. Udah berapa nih yang kemudian dia lakukan terhadap aktivitas itu? Loh kok yang dipikir uang? Ya enggak begitu. Karena konsekuensi dari aktivitas pasti ada keuangan yang menyertainya sehingga kami memonitoring. Nah capaian fisiknya berapa yang kemudian sudah dihasilkan? Nah itu kemudian masuk ke Kenes. Kenes akan menghasilkan sebuah produk hasil kan, gerbang pleret ini. Gerbang pleret ini bentuknya kayak apa, kemudian titiknya di mana, itu nanti akan dieksporkan ke Kasil. Nah Kasil akan mendisplaykan, menatakan. Soalnya nek jenengan Mbak Astrid kan ra peduli Mbak. Apanya nih Pak? Itu jenenge programnya opo, kegiatannya apa, yang penting itu bagi masyarakat adalah hasilnya mundi. Gimana? Iya kan? Ya. Nah, khusus makanya Kenes ini untuk kebutuhan yang
birokratis, administratif. Sedangkan kasil lebih pada kebutuhan stakeholder yang pengennya tahu produk ini yang penting produk mundi. Oke. Sing mbok hasilke opo. Kalau kemudian Mas Wisnu itu punya kajian, Mbak Astrid bisa besok baca kajiannya Mas Wisnu kaya ngopo. Iki ono berbobot atau tidak berbobot sebagaimana Mas Wisnu. Mas Wisnu kan bobotnya 98 nih. Wah, beda bobot itu beda Pak, bobot, bukan yang bobot ya. yang itu Pak. Nah, ini bagus enggak? Atau misalkan Mbak Astrid pengen membaca sejarah Mataram Islam yang pernah dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan. Oke. Nggak tahu tuh kalau punya produk itu. Yang saya ceritakan tadi sebenarnya ada di dalam situ. Oh, Ming, saya hanya menang baca duluan dibandingkan Mbak Astrid. Oke. Nah, besok siapapun yang pengen tahu tentang kajian kesejarahan, pengen tahu tentang master plan, pengen tahu mengenai macam-macam, ada di Kasil bisa baca flipbooknya. Oh, oke. Tahu flipbook ya Mbak? Ini tahu. Oh ya. Tahu Jadi, Pak. kayak apa itu papan tulis gede gitu tapi bisa diwolak-walik dan bunyi Iya. gitu kan. Beneran papan tulis nggak tapi itu Pak? Iya, Beda ya. bentuknya PDF. Bentuknya tapi PDF. PDF. Rodo abot ya Pak ya kalau beneran papan tulis Iya. soalnya. Dulu kita pernah main augmented reality Mbak. Oke. Tahu nggak augmented reality? Apa tuh Pak? Nanti. Oh oke. Ini jadinya mau di-spill apa enggak gitu nih. Jadi Oke. augmented reality Udah itu. terlanjur penasaran Iya, soalnya Pak. Jadi gini, misalkan Mbak Astrid datang ke Museum Pleret yang dekat sini tuh, yang di seberang jalan. Di sana itu ada keris. Kerisnya Yes. sudah rapuh. Dan kalau benda koleksi seni itu nggak boleh dipegang. Oke. Karena akan merusak. Loh, emang saya perusak? Bukan begitu. Di tangannya Mas Wisnu itu keluar getah yang namanya keringat. Ya. Ya kan? Apalagi Ya. Mas Wisnu itu kelomoh gitu kalau habis makan gorengan dan sebagainya. Enggak kelomo juga Pak bahasanya. Ya nggak apa-apa sih Mas, ini aja yang deket gitu kan contohnya. Arawani ngerosting Pak Lurah ora ya. Nah, Mas Wisnu saya berani, kalau Pak Lurah nggak berani saya. Pasukannya banyak ya. Nah, tekan di mau. Nggak Sampai boleh ngomong, megang keris. Pak. Sampai tekan ngomong, ngomong. Mas. Nah, ini sehingga yang diinget yang itu. proteksinya terhadap Mbak iki ketoke seksine aku tok nih Mbak ini. Oke. Jadi Ini nanti kita cut semua bagiannya Mas Agus. Jadi udah ngomong segini, kita cut semua. ya. Jadi agar kita bisa pegang, agar kita bisa foto-fotoan dengan koleksi, kita bikinkan augmented. Oke, jadi Itu di-scan, di-scan pakai 3D gitu. ya. Dibikin digital, kita kasih QR, jenengan pakai HP, di-scan. Ya. HP-nya bisa buat nyekan QR code kan? Insya Allah bisa Pak, Oke. sejauh ini bisa. Ya. Habis di-scan Lali aku baru nggodani Mbak Astrid Kan- mesti lali ya. Mbak, Kan, baru nih, Pak, di-scan, di-scan nih Pak, ya, udah. dia kan muncul. Muncul apa Pak? Muncul gambarnya objek itu. Misalnya keris, berarti muncul keris. Muncul keris. Tapi kita bisa pakai untuk foto Mas Wisnu. Kalau Apanya kerisnya? di kamera Saya kita, kira kerisnya. pas kita udah scan, dia akan muncul objek fotonya kan. Nah objek foto itu Mas Wisnu bisa masuk ke dalamnya. Jadi di kehidupan nyata ini kita akan munculkan augmented reality-nya di tengah-tengahnya. Bisa kita atur letaknya dan sebagainya, besar kecilnya. Nah Mas Wisnu itu seolah-olah bisa megang keris begitu. Oh, jadi kayak semacam kayak hologram gitu. Modelnya kayak dalam tanda kutip kayak hologram yang ada di dalam Beda ya itu. bro, karo Beda hologram ya? ya, bro. Beda ya? Nah, ini makanya aku mau rada janggal ini tak spill Mbak Astrid ngerti lagi. Loh, tapi kan tapi kayak berarti bisa seolah-olah Kayak Pokemon. Nah, oh tahu kalau kayak Pokemon. pernah main? Nah, kayak gitu aja. Tahu sih orangnya. belum pernah main Tahu tapi kan tahu. monster Tapi tahu. Pokemon? Pokemon Go. Ini monsternya. Oh alah, meet and greet tau ceritanya sama Iya. Pokemonnya. Iya. Oke. Oh itu kayak megang gitu ya? Kerisnya dibikin augmented. Nah, itu tapi the next. Itu pernah kami bikin begitu. Ya. Cuman besok akan sampai ke sana. Oh oke. Kita akan Termasuk tunggu. Kita akan tunggu. itu pengembangan lebih lanjutnya nanti akan kita bawa ke sana yang augmented. Termasuk kemudian kita bisa akan mendesain jumlah kunjungan museum atau kunjungan ke Pleret ini bisa kita monitoring langsung pakai Kasil itu sebenarnya. Oke. Sehingga saya nggak perlu nanya Pak Lurah kunjunganmu
kunjungannya Bapak gitu kan, saya nggak berani kunjunganmu gitu kan. Kunjungannya Bapak yang ada di Kelurahan Pleret Pinten ya deh, kan, gitu. gitu. Nah, besok nggak perlu. Langsung kita cek. Wah, ternyata 3.550 pengunjung. Wah, ternyata tuh Pak Agus semua yang di situ. Soalnya saya wirawiri. Nah, itu dia. Pak Agus Pasang semua. lampu, terus baru balik, Ya, terus masuk kadang-kadang lagi. ngecat-ngecat. Gitu. Ya, terus balik lagi gitu toh. Itu. Nah, itu bisa terdeteksi. Oke. Tapi itu the next-nya. Saat ini yang kita layani baru kebutuhan mengenai data itu yang kita pergunakan. Nah, si pedet, ya ini sih berapa sesi lagi Mbak saya? Ini ya Dilanjut? 3 detik lagi lah Pak. Oke, 3 detik. Tidak kira apa-apa tidak kira. Si pedet itu gini, si pedet cantik itu sistem pendataan desa statistik. Oke. Jadi kerjasama antara Pemda DIY dengan BPS DIY. Ini mencoba untuk melakukan pendataan terkait dengan beberapa aspek, ada 6 dimensi dengan 88 indikator. Oke. 6 Gak usah ditanya ya Oh iya, indikatornya nggak apa. saya Soalnya tanyain, Pak. nanti sampai subuh kita Nggak saya kalau tanyain ya, jelasin. tolong Oke. dicatetin aja. Gitu. Oke. Jadi 6 aspek 88 indikator. Oke. Itu nanti akan bisa tahu by name. Jadi besok Mbak Astrid rumahnya di mana, foto rumahnya kayak apa, wajahnya Mbak Astrid seperti apa, pengeluaran Mbak Astrid berapa, mau kekayaan yang dimiliki apa saja, besok akan ketahuan. Oh oke. Termasuk jumlah bantuan yang pernah didapatkan apa aja. Oh terdata di situ ya Pak ya. Jadi akan ada pendataan yang bekerja sama dengan BPS DIY, sudah terlatih dan juga direkomendasikan, dapat rekomendasi statistik juga dari BPS sehingga data itu valid untuk kita gunakan. Ya. Itu by name-nya, sebaran dan sebagainya itu akan dilayarkan menggunakan Kasil. Oh oke. Jadi kalau Pleret ini jumlah kakaknya ada berapa, wis dikode ya, wis ya kan. Nah, Waduh. jumlahnya ada berapa, itu kemudian di situ akan ketahuan kakaknya ada berapa, anunya berapa, kemudian yang dapat kita akan bisa sorting. Kalau Mas Taufik ini juga melakukan itu. Oke. Itu menjadi embryonal awal. Jadi yang embryonal awalnya adalah ditempel dan dipleret. Oh, jadi ini termasuk awal-awal. Betul. Tapi waktu itu belum bekerja sama dengan BPS. Ya. Karena baru kemudian kita bicara, kalau dulu mungkin di koran pernah baca Mas Taufik menawarkan janda-janda muda. Waduh. Nah itu hasil pendataan yang dilakukan oleh Mas Taufik melalui dana keistimewaan. Oh, Tetapi standarisasi terkait dengan pendataan itu kita naikkan grade-nya dengan standarisasi dari BPS. Nah besok akan dimulai lagi pendataan ulang terkait dengan si pedet itu. Jadi kita akan punya data yang memetakan baik data sektoral itu maksudnya urusan keistimewaan, Yes. ada tata cara, kelembagaan, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan. Hasilnya apa saja akan kita... Waduh, mohon maaf nih kan cuma udah agak ada ini ya komersial breaknya ya. Itu tadi sebenarnya sound effect aja dari Mas Wisnu kan Cemuda. Wis diomongi ora dolanan HP malah mencet Mas player. Wisnu kena lagi. Diem padahal tapi diserang terus Mas Wisnu ya. Iya. Yes. Tekan ndi mo yo. Itu. Nah, melayarkan tadi. Jadi platform Kasil itu tidak hanya bicara aplikasi terkait dengan pemetaan, tetapi juga akan mengintegrasikan antara hasil, akan memberikan masukan terhadap perencanaan. Oke. Yang dilakukan oleh Pangripto itu kurang pas. Kenapa? Karena kalau berdasarkan layer terhadap begini, ketemunya itu begini. Ya. Atau kita juga bisa memberikan, you are well done. Karena perencanaanmu pas. Oh jadi udah oke. Ya gitu. sudah oke. Well done, terus medium well gitu tuh Mbak, rare gitu. Itu nganu Pak, daging Apa? Pak, iya. itu Pak. Soalnya kita bicara BPTB, soalnya ngeleh ketawa gitu nganu gitu. Ya nanti habis ini ya, itu di luar ini ya. Nah.
Nah, Wah itu cocok tadi. Mas, cocok itu Mas, Ya, ini cocok. jenis kode Mbak, ini kentekan Cocok. bahan gitu loh, Cocok. jangan tang pindao gitu loh. Anehnya Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya, begitu, itu jadi platform Kasil itu mendesainkan antara perencanaan, akuntabilitas di Monev, data dari informasi si pedet, kita ramu dengan di Kasil. Di Kasil itu. Betul. Oke, mungkin sebelum kita move ke Mas Taufik, mungkin boleh di-spill ke Kancah Muda kira-kira aplikasi ini tuh sudah di-launching atau malah baru mau di-launching? Kalau dipasang untuk dilihat itu sudah bisa, ada Oke. di kasil.jogjaprof.id. Yes. Jadi itu sudah dimasang untuk open akses publik. Tetapi untuk launchingnya belum. Launching platformnya belum Launching ya? secara resminya belum, tetapi soft launchingnya sudah kita mulai. Di situ juga sudah mulai untuk trial errornya. Oke. Kunjungannya sudah 11.000 sekian Wow, pengunjung. oke. Ada data bulan, ada harian. Kemudian akan di launching insya Allah besok tanggal 20 Juli. 20 Juli Ya. 2024 Di Kancah Muda. Pleret juga. Di Pleret juga di mana Betul, tempatnya di Gerbang Pak? Pleret. Di Gerbang Pleret di sini Ya, juga di ternyata. sini juga. Jadi nanti akan ada pameran, Heeh. kemudian ada hiburan juga, dan nanti dari Mas Wisnu akan ada door prize gitu. Oh oke. Door prize-nya apa Wis? Sapi karo apa ya gitu ayo. Kulkas kayaknya iya Thomas waktu itu. Kulkas, kapal induk, kapal sama selam. apartemen terakhir waktu itu tadi sempat ngobrol. Jelas produk lokal. Oh produk lokal. Nah, itu. Bangga Produk lokal. buatan Indonesia, Bangga bangga buatan buatan Indonesia. Jogja. Ya. Iya. Mas Wisnu sudah menyediakan 1 gazebo. Oh ya itu kan produk lokal juga sih Betul, Mas ya. Betul. betul, Nggak sabar betul. banget sih saya pengen datang. Ya, harus kan? datang ke sini besok. Nikmati suasananya Gerbang Pleret gitu kan. Dengan syahdu, bawa pasangannya masing-masing. Yang punya Masing-masing Kancah Muda ya, masing-masing yang gitu. punya. Yang belum punya nanti kontak Mas Wisnu. Ya. Oh, Oke, Mas Taufik, siap. dia sudah bisa menyediakan tadi Yang listing tadi itu kan, ya kan J. banyak ya J. listnya. Nanti langsung minta J. ke Mas Taufik aja Mas, mohon maaf mau listnya berapa ya, Iya. mau berapa orang gitu yang diajak. Iya. Bunda saya nggak ikut-ikutan loh Bunda. Jadi saya- Aman. Udah dilihatin ya Mas Iya. ya. Oke, tapi berarti itu bisa didatangi oleh semua orang ya Mas ya? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi Kancah Muda kalau mau datang boleh tanggal 20 Juli untuk ada launching platform Kasil ya Betul. Mas ya. Oke, mungkin kita sekarang beralih ke Mas Taufik mungkin. Nah ini Siap nih, gerak. siap gerak nih ya. Bagian Ini terakhir nih, waktunya tinggal berapa saya nggak tahu nih. kita ngobrol ya lumayan lama ya sekitar 2,5 menit sama Mas Taufik. Saya waktunya berapa ini? Sampai subuh. Sudah jadi nanti- dihabisin nih materinya Ya, kayaknya. inilah ya. Ini tapi dapat bocoran-bocoran dikit dari angin yang berhembus. Kalau ini Mas Taufik ini baru-baru diresmi dikukuhkan kembali dalam jabatan lurah. Ini betul atau tidak ya? Ya ditambahi 2 tahun biar Mas Agus bisa menambah supportnya ke kami. Siap. Jadi kita mau mengucapkan selamat dulu kepada Mas Taufik ya. Tapi beneran ngejak syukuran ya. Oh, Lah, balik makanya nyate. tadi sempat ada obrolan sate kelata kayak Oh, oke gitu. Beres, juga beres, sih Mas beres. kalau kayak gini. Tapi nih Ini bisa nggak ada dibilang properti sate kelata gitu Mbak. katanya sih ada sponsor utama dari Mas Oh, Taufik. Tadi tidak direncanakan lewat kenes soalnya. Ini agak Oh Pangripto ya, Pangripto. langsung ditodong nih ya. Tapi Mas Taufik ini kan sering disebut sebagai lurah desa digital. Ini kenapa sih Mas Taufik kok ada istilah embel-embel desa digital? Apakah semua desa di sini tuh digital semua gitu? Jadi kalau kita mau apa-apa pakainya digital atau gimana tuh Mas Taufik? Yang menyampaikan lurah desa digital siapa ya? Nah ini sih saya dapat bocoran-bocoran Oh gitu, gitu ya? loh. Heeh. Mungkin Mas Wisnu ya? Nah, bisa jadi. Nanti coba saya cari dulu bocornya di bagian mana ya, tak tambal Iya. dulu gitu. Baik, jadi begini Mbak Astrid. Oke. Bahwa alhamdulillah saya itu dilantik awal jadi lurah itu 29 Desember tahun 2020. 2020, Ya, oke. kemudian kami menyusun yang namanya rencana pembangunan jangka menengah kelurahan. Yang waktu itu masa jabatannya kan 6 tahun, sekarang sudah 8 tahun yang tadi disampaikan. Yes. Pleret ini cita-cita besarnya itu menjadi yang namanya desa digital yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan agamis.
Kemudian kami meletakkan konsep desa digital ini sebagai alat supaya kami bisa mempercepat di dalam salah satunya implementasi mewujudkan tadi ya tujuan dari adanya desa. Ada 5 bidang. Salah satunya dari mulai pemerintahan, Yes. kemudian pembangunan, kemudian pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana. Oke. Lah, kami awali yang pertama dengan yang namanya good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan profesional. Lah, dari awal inilah tercetus sebuah ide-ide supaya kami dapat mengumpulkan seluruh data dari masyarakat yang kami bisa dipakai untuk perencanaan. Oh. Karena siklus kami itu kan diawali dengan turunan RPJM, namanya menyusun rencana kerja pemerintah. RKP yang dimulai bulan ke-7. Biasanya seperti ini kami membentuk tim dan biasanya mau tidak mau ada partisipasi masyarakat bagaimana kami bisa membangun lebih spesifik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Nah, sampai sekarang itu bidang pemerintahan masih tinggi dan kami di sini juga menjalankan visi misi Pak Gubernur, namanya adalah reformasi kalurahan. Oke. Yang terdiri dari 2 aspek, yang satu reformasi birokrasi, yang satu reformasi pemberdayaan masyarakat. Lah, reformasi pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan ketika pemerintahnya bersih, transparan dan profesional. Nah, jawaban itu bisa kita garap dengan teknologi. Oh, oke. Nah, teknologi awal apa yang kita lakukan? Kalau kita pengen mensejahterakan rakyat, ya rakyat dijata dulu. Lewat database kependudukan. Dari awal mungkin dari KK saja lah, KK itu nanti kita sudah bisa mengidentifikasi. Salah satunya adalah status perkawinan dan lain sebagainya sehingga pernah viral ya Mas ya. Apa yang viral Bahwa waktu itu, lurah Mas? Pleret itu malah tawarkan janda kembang. Lah itu keliru itu. Sebenarnya saya hanya membaca data gitu ya. Sebenarnya itu sebenarnya ya Mas, itu awalnya tuh hanya mendata aja kan Mas sebenarnya. Menceritakan arti dari data. Nah, menceritakan supaya arti dari bisa data. merancang dengan baik. Terus. Gitu. Kemudian malah viral. Yang viral masih sih yang tadi kok mah jumlah janda ya. Tetapi dari situ saya menggarisbawahi, saya Iya. juga membaca, saya coba menyusun hipotesa. Salah satunya, mohon maaf, kami itu di angka cerai, nah, baik itu cerai mati dan cerai hidup gitu. Kami itu menemukan bahwa perempuan itu jumlahnya 4 kali lipat dibanding laki-laki. Kenapa alasannya saya tidak tahu. Bahkan kemarin belum lama ini nyon ngapunten ada yang gantung loh gara-gara dimarahi istrinya gitu ya. Nah, karena dengan seperti itu kami melihat pemberdayaan itu akan lebih hidup di perempuan. Karena buktinya banyak laki-laki yang cepat mati itu. Karena 4 kali lipat tadi. Waduh, oke. Ya, nah, enggak segitu juga. Artinya hanya intermezzo gitu ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita mengasar ibu-ibu, menyasar ibu-ibu, itu ternyata bapak-bapak ikut dengan sendirinya. Oh, Gitu. oke. Jadi ini kita pakai untuk salah satunya, ternyata dengan data kita bisa menyusun perencanaan. Dan termasuk hari ini kami mewujudkan desa hijau itu dan ketahanan pangan lewat programnya Aku Hatinya PKK. Amalkan dan kukuhkan halaman teratur, indah dan nyaman. Wow. Kalau tadi ada regol bergerodo terengginas, itu Coba singkatannya saya ulangi Rerasan Golek Solusi Berdayakan Masyarakat DIY secara terintegrasi lewat dana keistimewaan. Nah, kira-kira ngono kuwi, Mbak. Jadi dari data-data tersebut, kami berharap ya, kami merancang bisa lebih bagus. Kita kamus singkatan. Iya, ini kayaknya waktu ulangan IPS tuh kayak selalu dapat 10 ya karena Enggak. hafalannya bagus, Pak. Beliau tuh dosen TI loh Mbak. Oh iya. Wow, oke. Ya, jadi kembali lagi ya bahwa teknologi itu alat. Saya mencontohkan juga di kasus-kasus yang saat ini kami berada di sini gitu ya. Ada gerbang pleret, kemudian ada UMKM dan lain sebagainya. Kami menyiapkan data itu untuk bisa diakses setiap saat. Yeah. Kami menyiapkan nomor WA, kalau dicari misalkan produk spasi bakso, jawabannya sudah di WA itu, bakso yang jualan siapa saja. Kemudian kami juga mencoba untuk mengarahkan di salah satunya pengolahan GOR, ini juga kita lakukan. GOR itu bisa nyala lampunya kalau sudah bayar. Dan ternyata bisa menambah pendapatan. Ini teknologi itu ternyata alat yang sangat jitu. Kemudian kami letakkan di sisi pemerintahan. Kalau masuk jam sekian, nanti WA ke grup siapa yang hadir. Kemudian statusnya sedang ngapain dan lain sebagainya. Kalau tadi di
Kasil itu mendata seluruh aktivitas mulai dari Pangripto, kemudian dari Kenes, kemudian dari data-data yang lain, statistik, cinta statistik dan lain sebagainya. Kami mengumpulkan data terkait dengan aktivitas di masyarakat. Termasuk Pamong Kalurahan. Harapan kami bisa menyelesaikan 18 tujuan berdesa. Salah satunya desa tanpa kemiskinan. Alhamdulillah di tahun kemarin kami dengan Kapanewon berintegrasi menyusun yang namanya Sikesa, Sistem Kesejahteraan Istimewa. Tentu keistimewaan Jogja ada 4 gitu ya, dari tata ruang, kemudian dari kelembagaan, ya 5 sama salah satunya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau yang lain kan kami bisa ngakses gitu ya. Nah, termasuk di sini kami di kelembagaan mendapatkan dana tersebut. Kami mengoptimalkan itu, salah satunya dari desa itu punya data kemiskinan dan lain sebagainya, itu terintegrasi dengan Kapanewon. Nah, konsep ini alhamdulillah Kenesin Kasil ini kayaknya mirip-mirip idenya gitu ya. Kalau kita ambil itu sebenarnya mirip seperti Traveloka atau tiket.com dan lain sebagainya, itu bisa mengambil data-data spasial mulai dari beda-beda maskapai penerbangan. Harapan kami satu data untuk Indonesia besok diawali dari Kasil. Gitu. Amin. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa mempromosikan Kasilnya bagus nih Pak. Mumpung bicara data ya. Jadi memang nantinya seluruh data yang ada di DIY itu akan kita operasionalisasi lewat namanya Siperdet itu. Oke, diintegrasikan semua. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi saat ini tuh sudah full populasi untuk Kapanewon Tepus di Gunung Kidul. Dan tahun ini kita akan pada 17 Kapanewon di Gunung Kidul full populasi Mbak Astrid. Oke. Jadi seluruh pendataan terkait dengan data KK, jiwa, itu akan terdata semua untuk Gunung Kidul di tahun ini. Di Bantul tahun ini ada di Kapanewon Imogiri. Tahun 2025 Bantul akan full populasi juga. Oke. Nah, Sleman tahun ini ada menyelesaikan di Kapanewon Tempel. Dan semoga tahun depan 2025 juga sudah full populasi di Sleman. Nah, the nextnya nanti Kulon Progo. Jadi besok, mohon maaf, kita akan punya data full populasi se-DIY. Oke. Nah, itu yang tadi. Nah, kenapa kemudian kami bikin platform yang kemudian ada di provinsi? Karena biar mudah untuk dipergunakan bagi yang lain. Selama ini datanya itu banyak, tapi tersebar. Dan kalau sudah tersebar itu sudah menjadi kadang-kadang naungannya sektoral. Ego sektoralnya kemudian main. Saya misalkan minta ke Mas Wisnu data terkait dengan UMKM mana misalkan begitu. Pasti dikasih karena Mas Wisnu kenal dengan saya kenal Mas Wisnu. Benar rakai tak cegat mulai kan misalkan kayak gitu kan. Nah, kan nggak bisa begitu terhadap semua orang. Sehingga data itu akan kita ambil, data sampai ke mikronya, sampai ke lokasinya, akan ada di mana. Sehingga siapapun yang membutuhkan nanti bisa mengakses. Oke. Nah, ini yang kemudian warna itu ingin diambil oleh Kasil. Yes. Sehingga pendataan tadi ada Sikesa dan ada macam-macam, ada Sikesa, ada Simnangkis, ada macam-macam itu nanti akan diambil oleh Kasil. Dan kalau Sikesa dan sebagainya ini ingin update, dia harus ngambil dari Kasil. Karena biar tadi itu kita akan memberikan rules bagi pemanfaatan data biar bisa dioptimalkan untuk yang lain. Oke. Rodo malah iya, karena kalau enggak begitu Pak Lurah bisa, ya mungkin Pak Lurah sekarang bisa begitu, bisa kooperatif, tapi nanti kalau ganti lurah atau yang lain, atau misalkan Mas Wisnu geser gitu, promosi atau... Geser mana nih Mas? Kanan atau kiri atau maju mundur Mas nih? Kalau itu saya enggak... Melebar kanan kiri misalnya. Nah, itu misalkan, tadi kan monsternya Pokemon, nah nanti jadi rajanya Pokemon saya nggak tahu kan gitu. Nah itu akan berubah seperti itu. Oke, jadi intinya nyambung aja, mumpung dia tadi nyambung mengenai data tadi. Latihan jadi host saya itu, saya moderator pinter gitu. Jadi toser ini harusnya dua. Apa boleh? Mungkin mungkin yang next episode boleh ya ini dipanggil Mas Taufik nih. Cuman ada inovasi apa aja nih Mas Taufik kalau untuk Kelurahan Pleret ini? Baik, jadi secara prinsip alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2024 ini saya mengikuti lomba inovasi desa. Artinya di Kabupaten Bantul, kami juara 1.
Oh, juara 1 sak Kabupaten Bantul. Ya, Lewat inovasi yang namanya pleret.id. Jadi, kalau kita melihat pilar kemandirian desa itu terletak dari yang salah satunya adalah satu, itu adalah sistem informasi desa. Kedua adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, perekonomian di desa. Sehingga saya harus mengkonsep bagaimana supaya ini bisa kami tegakkan pilar itu. Pertama, kami dari data, sistem informasi desa, sistem itu jangan berbicara aplikasi, tapi sistem yang sudah berjalan. Oke. Artinya ya ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada brandware-nya. Kadang-kadang sistem itu dimiripkan dengan aplikasi, ya. Tetapi sistem itu memang harus sudah berjalan, orangnya juga nginput, sudah menggunakan dan lain sebagainya. Nah, ini sistem informasi desa, insya Allah sudah kita implementasikan. Kedua, ada yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik. Lewat reformasi kelurahan, salah satunya di reformasi birokrasi, kami nilainya nggak bain-bain, kami hampir 100. Artinya secara kelembagaan kami sudah mempraktekkan reformasi kelurahan dari awal, dari visi desa. Kemudian perekonomian di desa inilah yang kami perlu banyak support, salah satunya dari Dinas Koperasi dan UKM, kemudian dari Desa Prima, yaitu lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian kami juga lewat Desa Budaya untuk menampilkan adat tradisi dan lain sebagainya, kemudian Desa Wisata untuk mengemas supaya ini bisa dijual dan tanda kutip. Kemudian kami mengonsep ini supaya menjadi desa mandiri budaya. Nah, salah satunya dari 11 kebijakan strategis gubernur yang kami akses di tahun 2021 dan 2022 di awal dan 2023 ini kemarin kami mengusung yang namanya mengambil arsitektur gaya Yogyakarta. Ini yang pertama. Nah, inovasilah pertama inilah gerbang pleret ini. Jadi waktu itu saya presentasi di depannya Pak Agus dan alhamdulillah Mas Agus ini memberikan sesuatu pengarah gitu ya. Alhamdulillah berdirilah gerbang pleret yang saat ini juga diisi oleh Mas Wisnu untuk UMKM dan lain sebagainya. Kami masih berharap bagaimana perekonomian di desa ini bisa kita tumbuhkan bersama-sama. Nah, kami memiliki konsep yang cukup banyak dan kami pengen suatu saat desa ini mandiri dan punya salah satu penerimaan pendapatan asli desa. Kami melihat khususnya di Malioboro dan lain sebagainya bisa jadi kami menjadi penyokong. Dan kalau kita lihat ada bis yang segitu banyak, dari Jogja itu ada sekitar 4.000 kalau nggak salah. 4.000 bis dan lain sebagainya dan seterusnya lewat teman-teman dari Desa Prima, Desa Planner waktu memberikan pelatihan saya tanya, bisa nggak pleret ini menjadi salah satu titik kalau mau ke Malioboro dan lain sebagainya bisnya cukup parkirkan di pleret supaya tidak tengah kota itu tidak banyak tidak banyak yang lalu lalang bis. Lah kami ada gerbang pleret menyuguhkan besok dari paket lokal keliling di pleret lewat namanya kalau mau lihat paketnya ada di visit pleret, kemudian guide-nya ada di buku saku.pleret.id. Artinya kami punya cukup banyak ya website bukusaku.pleret.id itu bagaimana tentang pleret. Kemudian visit pleret di Google searching aja kami ada paket-paket wisata. Nah paket wisata inilah yang kami harapkan bisa memberikan salah satunya dampak kepada masyarakat. Jadi nanti dari paket wisata itu berangkat dari pleret terus kemudian nanti kayak explore ke daerah-daerah lain gitu ya Mas bisa. ya? Dan salah satu value yang kami dapatkan saat ini, creating value yang kami hasilkan, kami membangun yang namanya desa digital. Belum lama, baru kemarin saya juga ke Samarinda mengisi 160 desa di Kutai Timur, tapi kebetulan tempatnya di Samarinda. Di situ kemarin saya diminta datang lagi ke Kutai, saya nggak mau. Saya pengennya ke sini saja. Jadi kami mengonsep supaya titik desa digital ini juga bisa menjadi sekolah digitalisasi desa yang ada di pleret. Kemudian menjadi magnet, mereka akan nginep di pleret, homestay pleret Payu. Ada sisi magnet dari konsep desa digital, ada magnet dari UMKM yang unggul, salah satunya kami ada sate keladak tadi, walaupun letak WPTB-nya di Wonokromo tapi nggak masalah, tapi pleret juga punya sate keladak begitu. Kemudian dan yang magnet yang lain adalah keberadaan situs yang sampai sekarang itu secara prinsip dari peninggalan sejarah itu yang terjual paling bagus ya baru Prambanan dan juga Borobudur gitu ya. Kami pengen pleret itu yang tinggal seperti ini akan menyokong yang namanya sumbu filosofi yang sekarang menjadi warisan budaya dunia. Nah kami berada di poros Mataram Islam, Kota Gede, Pleret, Imogiri. Gitu. Itu yang mau coba dikembangkan ya Mas ya. Termasuk alhamdulillah kami dapat program dari perguruan tinggi, kami dapat program kalau tadi augmented reality ini virtual reality kami dapatkan. Kemudian kami dari Pentahelix kami berharap mulai dari akademisi,
kemudian dari komunitas, kemudian juga dari kawasan bisnis dan juga dari government serta media bisa mengeksplos Pleret, dan Pleretnya akan menjadi magnet tersendiri dan akan mewarnai Yogyakarta. Oke, ya. Ini menariknya adalah ternyata pembangunannya itu ternyata digitalisasikan ya Mas ya. Nah, ini mungkin dalam pembangunan di Pleret ini juga khususnya itu ada potensi dan ada ada tantangan apa aja sih Mas? Jadi perencanaan itu kadang-kadang kita realisasikan karena sumber daya manusia di sini ya dalam tanda kutip. Oke. Jadi untuk membuat namanya berdaya itu butuh satu sumber daya manusia yang unggul. Kemudian ada di situ proses ekonomi dan ada pertumbuhan ekonomi. Tiga prinsip ini. Lah, kalau ini tidak berimbang, kadang-kadang cara menumbuhkannya agak sulit. Kalau kita menaikkan sumber daya manusia, ketika tidak ada outputnya ke proses ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan kesulitan. Yes. Lah kami lakukan lewat beberapa salah satunya pelatihan-pelatihan. Tantangan kami ya salah satunya ya bagaimana konsep ini bisa digerakkan keseluruhan seluruh masyarakat. Karena setahu saya prinsip kita itu kan dari Pancasila ya. Pancasila itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Semua sudah disumpah. Itu ada janji-janji jabatan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang prioritas kedua sisi kemanusiaan. Mau tidak mau kalau sudah sisi kemanusiaan yang lain ditinggal dulu. Ya, termasuk sebelum ketuhanan baru kemanusiaan. Kemudian persatuan. Lah, persatuan inilah Indonesia, persatuan Indonesia inilah yang diharapkan bagaimana pemerintah itu meruncun rencana kerja dan rencana pembangunan, ini harapannya semua masyarakat akan mengacu itu. Nah, permasalahannya sampai sekarang ketika kita menyusun rencana istilahnya peraturan perundang-undangan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah kelurahan atau RPJM terkait dengan ini pembangunan Pleret atau mungkin kita turunkan ke RKP, kadang-kadang masyarakat tidak tahu prosesnya bahwa kita tahun ini prioritasnya ke sini dan lain sebagainya. Nah, termasuk di gerbang Pleret ini tadi saya diungkit-ungkit sama Mas Agus, ini piye nih rame Pak ini. Ini buktinya tadi demit-demit juga masih banyak di sini gitu ya. Nah, tapi yang kelihatan kan enggak kelihatan karena di sini Pleret itu kan kerajaan sehingga dia kelihatan dan tidak. Tapi rame. Alhamdulillah ini sudah berkembang dan gerbang Pleret ini kalau ini ramenya gimana? Kami sudah membuat ini menjadi suatu pertumbuhan ekonomi di sekitar. Buktinya banyak investasi yang masuk di sekeliling Pleret. Sekarang jalannya depan Bale sampai kiri kanan ini dan insya Allah ini langsung nanti akan diaspal halus ini tahun ini dan lampu juga sudah kita berikan kita mintakan ke PIK, kemudian yang drainase juga sudah selesai tadi kemarin. Lah harapan kami ini akan menjadi salah satu jalan yang dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Salah satunya lewat landmarknya gerbang Pleret. Nah, jadi gerbang Pleret ini berharap bisa menumbuhkan semangat dan itu terbukti termasuk sate kelatak di sebelah juga tumbuh dengan sangat cepat itu yang punyanya nanti akan kita coba kunjungi untuk makan itu. Waduh, seneng ya semua tim-tim kita bisa seneng ini Mas Agus saya protes ini kayaknya. Oke. Saya kalau begitu jalan saya jadi ingat. Jadi kami juga sebenarnya banyak nih yang udah kemudian kita fasilitasi ya. Yes. Satu menit aja saya. Jadi kita juga sekarang mengembangkan kawasan menghubungkan antara Gunung Kidul dengan Bantul. Bantul atau Bantul? Bantul. Oh iya. Bantul. Jadi Gunung Kidul sama Bantul ini lewat jalan Bawuran. Nah, di tahun ini Bawuran Wonolelo harusnya segmennya Bawuran Wonolelo Terong. Itu akan kita kerjakan nantinya. Artinya apa? Artinya kalau kemudian nanti aksesibilitas dari Gunung Kidul menuju Bantul, khususnya di Pleret, itu potensialnya semakin besar. Ya. Artinya Pak Lurah mampu nggak ini mengcapture potensi lalu lalangnya tadi itu untuk bisa mampir ke sini. Dan insya Allah semoga kita bisa menyelesaikan yang Cinomati. Tinggal nanti nunggu dari pemerintah Bantul untuk menyelesaikan tanahnya, pengadaan tanahnya. Kalau sekarang Bawuran Wonolelo sudah kita lakukan peningkatan jalan. Nah ini kebetulan di sini juga ada Museum Pleret juga yang sudah selesai untuk kita upgrade kualitasnya. Sehingga dari sisi destinasi harusnya Pleret ini menjadi memang center untuk menjadi gerbangnya. Oh ya. Nah, karena fasilitas infrastruktur sudah, eksekusi di sini sudah. Tadi Pak Lurah juga kelewatan tuh, kita punya fasad yang di pinggir
Situs Kerto. Itu rumah-rumah kita fasati untuk kita desain untuk kembali ke masa lalu. Juga Pak Lurah punya Ratu Malang. yang bawahnya Ratu Malang. Lereng Sentono. Lereng Sentono. Lereng Sentono itu juga aktivitas yang mirip beginian untuk di sini ada dulu air ya Pak. Jadi ada kayak semacam kanal yang kemudian oleh Pak Lurah ini coba untuk dihidupkan lagi. Dan di situ ada lereng Sentono namanya tamannya yang didesain ya hampir mirip dengan gerbang pleret begini. Oh, oke. Sehingga kalau kita bicara infrastruktur harusnya udah selesai nih. Bicara konektivitas selesai. Bicara mengenai support terhadap pengembangan industrinya harusnya sudah selesai juga. Tinggal Pak Lurah nih, lihatnya akan seperti apa nantinya. Dan tadi saya berpikir juga sih dapat ide gitu pas duduk-duduk ini. Kalau kita menggunakan dijual oleh UMKM itu apakah kita tidak mendowngrade-kan secara marketing terhadap industri itu. Karena orang jadi terimage di dalamnya ini produk UMKM. Tetapi bukan menjual produknya yang kemudian kita munculkan. Pasarkan ya. Iya. Jadi kalau kita bicara jualan kelatak ini UMKM kelatak loh. Kenapa harus pakai UMKM? Kenapa enggak? Kelataknya kelatak aja. ini enak bener loh gitu. Okay. Kelasnya itu kelasnya chef yang kalau ditabur garam gitu apa? Yang mana yang dulu gini-gini nih? itu, ya nggak boleh nyebut nama itu kan nggak boleh gini. Nah setara dengan itu loh gitu. Tapi bukan kemudian di downgrade kan kemudian ini UMKM loh. Nah ya UMKM iya secara industrinya, tetapi ketika kita bicara jualan marketingnya harusnya yang ditonjolkan produknya brandnya, jangan UMKM-nya. Oke, itu tadi Kanca Muda. Aduh, seru banget ya ini kalau misalkan dilanjut mungkin wayangan Kanca Muda tapi tekan subuh nanti akan kita lanjut bikin off air kali ya. Tapi terima kasih banyak buat ini biar nggak diprotes lagi Mas Wisnu. Terima kasih juga kepada Mas Agus, Mas Taufik, terima kasih banyak. Semoga mungkin nantinya bisa menjadi inspirasi juga buat pelaku-pelaku UMKM di luar sana atau mungkin ada desa-desa yang punya potensi terus kemudian ingin ikut Desapreneur juga. Dan jangan lupa juga untuk bisa ikutan merapat di Gerbang Pleret ya Mas ya. Tanggal 20 Juli 2024 karena akan launching platform apa tadi Mas? Kasil, betul. So kalau gitu terima kasih banyak Kanca Muda buat kamu yang udah mendengarkan dan sudah ikutan obrolan kita dari tadi. Terima kasih banyak juga untuk mas-mas. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lain juga. Dengan Pak obrolan itu Pak juga. Lurah loh. Iya betul. Mas Taufik, Mas ini. Ini Pak Wisnu ini kayaknya mau closing statement ini. Oh iya boleh. Ora. Oke kalau gitu terima kasih banyak Kanca Muda. Asit Wahyu pamit dulu. Love Jogja and you. Bye-bye. 106.1 The real sound of Jogja. Geronimo FM.